Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari virus corona. Ingat, kita harus selalu jaga jarak, pakai masker dan selalu cuci tangan. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran fikih. Di kelas 6 tentunya kita akan belajar bersama-sama terkait dengan pelajaran fikih, yaitu tentang makanan halal dan makanan haram. Sudah siap semuanya? Ya, mari kita simak bersama-sama. Ya, yang pertama adalah makanan halal. Makanan halal ini akan kita bahas yang pertama sebelum ke makanan haram ya. Kita akan bahas dulu makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Nah, nanti ada pembahasannya mulai dari kita mengartikan arti daripada makanan halal, kemudian hukum daripada makanan halal, macam-macam makanan halal, membiasakan mengkonsumsi makanan halal dan juga hikmah daripada mengkonsumsi makanan halal. Nah, ini kita akan bahas bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama supaya kita bisa mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kita tahu arti daripada makanan halal dan hukumnya serta macam-macamnya, dan juga kita terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan halal, dan selain itu semuanya kita juga mempunyai hikmah ya, mendapatkan ibroh, mendapatkan hikmah yang hikmah daripada kita mengkonsumsi atau memakan makanan yang halal. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah arti daripada makanan halal. Ya, ada arti makna daripada makanan halal itu apa? Terdiri dari dua kata yaitu makanan dan halal. Makanan itu asal katanya adalah, yang pertama adalah makanan. Makanan itu asal katanya adalah makan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah, yang artinya makan atau makanan. Nah, dari kata tersebut, makanan juga bisa diartikan yaitu sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Artinya, makanan atau makan itu adalah ya kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan rasa lapar dan juga memberikan tenaga bagi tubuh manusia. Nah, itu makanan. Kemudian yang kedua adalah halal. Halal ini berasal dari bahasa Arab. Kata halal ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah membolehkan atau memecahkan, bisa juga membebaskan. Secara istilah, halal ini bisa juga dianggap sebagai sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal juga bisa diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Artinya, maksudnya daripada kata halal tersebut itu adalah perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Dalam syariat agama Islam, perilaku atau perbuatan itu dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan dalam syariat itu namanya halal. Nah, kalau digabungkan menjadi makanan halal mempunyai arti yaitu sesuatu
atau segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu arti daripada makanan halal. Ngerti ya? Ya, semoga paham. Nah, sekarang kita masuk ke hukum makanan halal. Jadi sebenarnya hukumnya seperti apa? Intinya pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi manusia itu sesuatu yang mubah atau dibolehkan ya. Makanan semuanya itu dibolehkan semua. Artinya bisa dikatakan bahwa semua makanan itu adalah halal gitu. Semuanya itu boleh. Hukumnya itu boleh semuanya. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Jadi hukumnya pada umumnya pada dasarnya semua makanan itu boleh ya. Hukumnya boleh dimakan semua kecuali ada ayat Al-Quran atau ada nas Al-Quran atau nas hadis atau hadis yang menyatakan atau yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Contoh dalam ayat Al-Quran ada misalkan larangan untuk memakan daging babi dan daging anjing. Kemudian meminum minuman yang memabukkan. Nah itu semuanya itu dilarang oleh agama. Nah kalau misalkan ada dalil yang melarang tersebut ya, maka kemudian hukumnya itu haram untuk dikonsumsi. Itu maksudnya seperti itu. Nah dalam Quran surat ayat 114 ya, Allah berfirman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Artinya ini adalah perintah kepada kita semua ya untuk selalu makan makanan yang halal dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita juga harus selalu bersyukur gitu. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang termasuk kategori atau macam-macam daripada makanan halal itu? Ada apa aja? Bagaimana sih makanan yang halal tersebut itu? Nah, di sini dijelaskan makanan halal dalam Islam itu dikenal dalam beberapa macam. Ya, ini harus dipenuhi supaya makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Yang pertama itu halal zatnya, ya. Kemudian yang kedua halal cara memperolehnya makanan tersebut. Kemudian yang ketiga halal cara memprosesnya. Dan yang keempat itu halal cara menyajikannya, mengantarkannya, serta menyimpannya. Jadi dalam agama Islam itu makanan tersebut itu bisa dikatakan sebagai makanan halal itu ada 4 syarat ya. Yang pertama harus halal zatnya, kemudian halal cara memperolehnya, kemudian halal cara memprosesnya, dan yang keempat adalah halal cara menyajikannya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi kan sudah tahu ya macam-macam daripada makan hal itu harus seperti apa ya. Yaitu harus halal dalam zatnya, kemudian halal dalam memperolehnya, halal dalam memprosesnya, kemudian halal ya,
halal dalam menyajikannya atau menyimpannya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu adalah halal dalam zatnya. Artinya halal dalam zatnya itu adalah dohirnya atau makanannya itu halal gitu. Yang pertama, itu makanannya itu berasal dari binatang ataupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Jadi zatnya itu, makanannya itu, dohirnya itu, ya bentuk makanannya itu bukan berasal dari binatang atau tumbuhan yang diharamkan Allah. Contoh, misalkan binatang yang diharamkan oleh Allah ada babi dan anjing. Nah, itu tidak boleh dimakan. Ya, dalam zatnya itu sudah jelas bahwa itu adalah binatang haram. Atau tumbuhan yang diharamkan, misalkan ganja dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh untuk dikonsumsi karena itu adalah merupakan makanan yang haram, ya, yang diharamkan oleh Allah. Dalam dohirnya, dalam zatnya itu kelihatan itu adalah merupakan tumbuhan atau binatang yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Artinya dalam dohirnya, dalam zatnya makanan tersebut ya halal, ya, dalam bentuknya itu, dalam zatnya, dalam dohirnya itu halal dan itu bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Misal ada pisang, ada pokoknya sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh kesehatan manusia lah, buah-buahan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah makanan tersebut ya dalam zatnya, dalam dohirnya, dalam bentuknya itu tidak kotor, tidak najis dan tidak menjijikan gitu. Jadi makanan halal itu bentuknya itu tidak kotor dan juga tidak najis dan juga tidak menjijikan. Nah, misal ada, mohon maaf, ada kotorannya kerbau misalkan. Nah, itu menjijikan, sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang najis dan sesuatu yang kotor. Dohirnya juga sudah dilihat. Nah, itu jelas itu bukan makanan dan bukan sesuatu yang halal untuk dikonsumsi. Dalam zatnya juga sudah jelas. Tuh. Kemudian yang keempat, makanan tersebut halal dalam zatnya itu, dalam dohirnya itu, dalam bentuknya itu, makanan itu tidak merusak badan dan juga tidak merusak akal maupun pikiran. Jadi kalau merusak akal dan pikiran ini merupakan sesuatu yang tidak boleh atau sesuatu yang haram atau makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang terakhir ya, itu dalam zatnya itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Itu ya. Nah, yang kedua, ya macam-macam makanan halal tersebut. Yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Ya. Halal cara memperolehnya. Maksudnya gimana? Artinya dalam makanan halal tersebut bukan hanya makanan secara dohiriyah, secara kelihatan mata itu halal, tetapi juga dalam memperoleh makanan tersebut itu harus halal. Diperolehnya dari mana? Ya, makanan itu ya diperoleh dari apa? Apakah hasil mencuri, hasil perbuatan menipu, riba, atau korupsi atau lain sebagainya. Nah, itu harus terlepas dari situ, maka kemudian makanan tersebut boleh atau bisa dikatakan sebagai halal. Jadi halal itu bukan hanya terlihat dohirnya, tapi cara memperolehnya juga bisa dikatakan sebagai makanan halal. Bisa saja walaupun dohirnya atau walaupun makanannya itu halal, tetapi cara memperolehnya itu tidak halal atau cara memperolehnya itu melalui perbuatan menipu
ya atau korupsi, berarti makanan tersebut tetap haram. Contoh, ada beras, kemudian beras masuk kategori haram apa halal, makanan haram atau halal, halal kan. Nah, tapi beras ini kemudian dilakukan dengan cara menipu atau mencuri atau korupsi. Nah, itu maka beras tersebut, makanan tersebut ya, itu bukan menjadi haram, bukan menjadi halal lagi, tapi menjadi makanan haram. Kenapa? Karena cara memperoleh makanan yang halal tadi itu dilakukan dengan mencuri, menipu atau riba atau korupsi dan seterusnya. Nah, maka yang tadinya makanan halal menjadi makanan haram. Nah, itu maksud daripada halal cara memperolehnya. Ini juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, itu jelas. Artinya kita memperoleh makanan yang halal itu jangan dari sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Makanan yang tadinya halal bisa menjadi haram kalau misalkan cara memperolehnya itu dengan sesuatu yang tidak boleh atau tidak diperintahkan atau tidak diizinkan oleh agama atau dilarang oleh agama. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yang ketiga, yaitu halal cara memprosesnya. Nah, kalau tadi halal cara memperolehnya, sekarang halal cara memprosesnya. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya ini makanan diperoleh dengan cara halal itu dengan bahan baku yang halal juga. Jika diproses makanan tersebut diproses dengan sesuatu yang haram, misalnya alat masaknya itu adalah bekas digunakan untuk pemasakan haram, itu maka tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi dan makanan tersebut menjadi makanan haram. Jadi misalnya begini, kita semuanya mau menggoreng bakwan misalkan, menggoreng bakwan kan, menggoreng tempe misalkan, tapi kemudian penggorengannya itu bekas buat goreng sesuatu yang haram, makanan yang haram, misal habis menggoreng anjing atau babi gitu kan, mohon maaf ya, itu kemudian tidak dicuci. Nah, langsung saja kita tidak tahu karena itu bekasnya penggorengan makan haram atau tidak, malah kita diam saja, tapi kita prosesnya itu langsung digoreng begitu saja, maka kemudian makanan tersebut menjadi haram. Atau contoh lain begini, kita mau penggodok air, ya, kita mau merebus air, tapi kemudian pancinya itu bekas merebus alkohol, bekas merebus minuman keras. Nah, maka air yang tadinya itu bukan haram, air tersebut nanti akan menjadi haram. Kenapa? Karena kita memprosesnya, memasaknya itu dengan cara atau di tempat yang bekas penggunaan memproses minuman atau makanan yang haram. Gitu. Paham ya? Itu.
Maksudnya halal cara memprosesnya. Dan yang selanjutnya atau yang keempat dari ketiga tersebut yaitu zatnya itu halal zatnya, kemudian halal cara memperolehnya, kemudian halal cara memprosesnya, dan sekarang itu adalah halal cara menyajikannya, mengantarkannya, serta menyimpannya. Maksudnya apa? Ini yang terakhir ya. Maksudnya apa? Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram ketika disajikan dalam piring yang terbuat dari emas. Gitu. Tidak boleh seperti itu. Jadi mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan yang tidak halal maka akan menghasilkan yang tidak halal juga. Itu makanya itu kita tidak boleh menyajikan atau mengantarkan atau menyimpannya itu dalam sesuatu yang terbuat dari emas, contohnya seperti itu. Diantar untuk tujuan yang tidak baik, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Itu paham ya, ini macam-macam daripada makanan halal. Nah, ini makanan halal menurut agama Islam. Yang pertama, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Semuanya itu ada padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, banyak semuanya, itu ada semuanya. Itu semuanya halal semua menurut agama Islam. Kemudian yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut, ya, dari air, itu semuanya halal, ya. Ketiga, semua binatang ternak, ya, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta dan lain-lain, kecuali babi dan anjing, itu hukumnya haram, binatang yang haram itu ya. Babi dan anjing itu tidak boleh dikonsumsi, ya, tidak boleh dimakan. Kemudian yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Misal kita untuk ada yang mau berburu ke cari makanan, misalkan cari makanan ke hutan, berburu kan. Nah, kemudian di mendapatkan perburuannya itu tapi bukan ditembak tetapi melalui binatang lagi. Nah, itu tidak apa-apa. Itu merupakan sesuatu makanan yang halal. Kemudian yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, itu semuanya adalah makanan halal menurut agama Islam. Selanjutnya, setelah kita mengetahui itu, maka kemudian kita harus sering membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Ya, caranya bagaimana untuk mendapatkan atau terbiasa mengkonsumsi makanan halal itu? Nih, yang pertama, ya, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya dan sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Jadi kita ke toko, ke warung, ke pasar, kita harus percaya kepada orang tersebut bahwa terpercaya ya, bahwa orang tersebut membelinya atau belanjanya itu di tempat yang halal ya. Kemudian yang kedua, membeli daging hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli di orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Nah, ini harus diperhatikan bersama. Ketika kita mau beli daging, itu harus dipastikan orang tersebut, ya, orang yang menjual tersebut itu harus beragama muslim, ya. Jika bukan muslim, ya kita harus memastikan apakah sembelihannya itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri,
tidak merampas milik orang lain, ya. Kita nih dalam kehidupan sehari-hari misalkan mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang baik, ya, tidak boleh dengan sesuatu yang tidak baik. Contoh seperti mencuri atau merampas barang milik orang lain, itu tidak boleh, ya. Kemudian yang selanjutnya, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi. Jadi kita ketika membeli makanan itu harus diperoleh dengan uang yang halal atau uang yang diperoleh dengan cara yang benar, bukan uang dari korupsi, berjudi, merampok atau mencuri. Kemudian yang ketiga, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing. Jadi kita tidak boleh sekali-kali atau coba-coba, ya, memakan makanan yang sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu diharamkan. Kayak misalkan kita tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan daging babi, itu sudah jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadisnya udah ada. Nah, kita tidak boleh mencoba-coba, apalagi benar-benar memakannya, itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir itu kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara-cara agar kita dapat kita semua, ya, kita dapat melakukan, ya, terbiasa untuk melakukan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Nah, mengkonsumsi makanan yang halal itu juga akan memberikan manfaat bagi kita, ya, bagi tubuh kita, bagi tubuh manusia. Apa sih manfaatnya? Apa aja? Yo. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Ya, manfaatnya itu kita jadi terhindar dari marah Allah, dari murka Allah, karena kita menjauhi larangannya, gitu, ya. Patuh terhadap perintah Allah, kemudian kita juga menjauhi larangan-larangan Allah, gitu. Jadi makanya kemudian kita terhindar dari murka Allah. Kemudian yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Dengan makanan-makanan yang halal memberikan manfaat bagi tubuh kita, jadi selalu sehat, ya. Tubuh kita jadi sehat karena kita tidak terpengaruh, tidak teracuni dengan makanan-makanan yang haram, gitu. Manfaat daripada mengkonsumsi makanan yang halal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah. Jadi dengan makan atau dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal itu nanti kita akan mendapatkan pikiran dan hati yang bersih, ya, dan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur kepadanya. Artinya apa? Manfaat untuk mengkonsumsi makanan halal ini bukan hanya, ya, manfaat untuk tubuh kita, tetapi juga manfaat mendekatkan atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjauhi larangannya dan juga kita mentaati perintahnya. Itu adalah manfaat yang paling luar biasa. Nanti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu kalau kita membiasakan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Kalau tidak mengkonsumsi makanan halal, ya justru malah murka Allah yang akan datang. Paham ya? Oke, itu. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah mengkonsumsi makanan halal. Apa sih hikmahnya kita setiap hari misalkan memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang halal? Apakah ada sesuatu yang baik untuk kita
ataukah justru malah kita jadi tersiksa? Oh, tidak, ternyata ada hikmah atau ibroh dari kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Yang pertama, kita nanti akan mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Jadi memakan sesuatu yang halal itu, memakan makanan yang halal itu, kita nanti jasmani kita menjadi sehat, ya, hati kita jadi sehat, ya, karena kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang kedua, ya, doa kita, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi, ya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, hikmahnya kita menjadi doa-doa yang kita panjatkan menjadi cepat diijabah, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu hikmah mengkonsumsi makanan halal itu adalah kita dijauhkan dari siksa api neraka, ya. Tentu cita-cita kita semua sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, cita-cita tidak mau kan masuk ke dalam api neraka dan mendapatkan siksanya. Nah, maka kemudian kita dengan mengkonsumsi makanan yang halal ini, kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian yang terakhir, ya, hikmah daripada mengkonsumsi makanan yang halal itu, ya, kita dapat menumbuhkan perbuatan yang baik, ya, menumbuhkan perbuatan yang baik. Rezeki dan makanan yang halal juga adalah merupakan bekal sekaligus pengobar semangat untuk beramal soleh, gitu. Menumbuhkan kesemangatan kita untuk beramal, menumbuhkan kesemangatan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, menumbuhkan semangat kita berbuat yang terbaik, berbuat sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi semangat untuk beramal soleh, jadi gemar untuk bersedekah, beramal soleh, ibadah dan sebagainya. Hikmah daripada mengkonsumsi makanan-makanan halal. Oke, sekarang cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, ingat, kita harus tetap semangat, tetap belajar meskipun kita dalam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, hari ini kita selesaikan di materi makanan halal ini. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk belajar terkait dengan materi makanan haram. Untuk tugas nanti Bapak akan kirimkan form di Google Form. Silakan nanti tinggal dijawab di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.